Shalom saudara, pagi ini Mas Murni berbicara kepada kita mengenai mulut yang dipulihkan. Di dalam Yeremia pasal 1 ayat 9. Saya akan bacakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Saudara, dari sini saya bicara bahwa mulut itu waktu Yeremia dijamah mulutnya dipulihkan. Kenapa? Karena sebelum Tuhan pakai dan mengurapi, Tuhan perlu membenahi mulutnya Yeremia. Saudara, supaya begitu dia menyampaikan sesuatu, ada satu power, ada satu kuasa yang keluar dari mulutnya. Sama dengan kita juga. Kita setiap anak-anak Tuhan, saudara dan saya, kalau mau melihat kemenangan, melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat, melihat mujizat Tuhan yang dahsyat, bahwa setiap kita harus mengalami pemulihan dalam mulut kita. Mulut kita itu perlu dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa saudara? Karena seringkali kita dalam berkata-kata kita banyak melakukan kesalahan. Contohnya gimana? Pada waktu kita bersungut-sungut, pada waktu kita marah sama Tuhan, pada waktu kita kecewa sama Tuhan, pada waktu kita nggak bersyukur, perkataan mulut kita harus dikuduskan, harus dipulihkan. Itu akan menghalangi karya Tuhan yang hebat. Itu akan menghalangi kedahsyatan Tuhan. Itu sebabnya saya mau beritahu bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita, kepada Yeremia juga. Yesaya pernah berkata di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dan 6. Tuhan memulihkan lidah bibirnya. Aku yang najis bibir. Saudara, dia sadar. Lalu dia mulai diutus sama Tuhan. Setelah bibirnya dipulihkan, perkataan dipulihkan, dia mengalami kedahsyatan dengan Tuhan. Dia setiap kali dia tampil, ada urapan kekuatan Tuhan yang hebat. Saya percaya hari ini, kalau engkau terus mau dipulihkan mulutmu, perkataanmu sama Tuhan, saya yakin akan ada banyak pertolongan Tuhan, perkara-perkara yang hebat. Saudara akan alami dengan mata kepalamu, saudara akan lihat dalam hidupmu, saudara akan temukan dalam setiap pergumulanmu, dan engkau tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Sebab itu mari kita belajar untuk selalu bahwa setiap perkataan kita itu harus dipulihkan. Di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua berkata bahwa seringkali dalam setiap perkataan kita banyak kesalahan. Jadi kalau kita berkata saya nggak perlu dipulihkan, saudara akan tinggal di dalam kekalahan. Tapi kalau engkau meresponi Yakobus pasal 3 ayat yang kedua berkata bahwa kita sadar seringkali kita berkata-kata yang tidak sesuai dengan Tuhan. Mulut kita tidak seperti yang Tuhan inginkan. Biarlah lidah bibir kita, mulut kita dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa? Pada waktu engkau dipulihkan, saya percaya ada kemenangan, ada kuasa Tuhan yang engkau akan alami dalam setiap pergumulan-pergumulan, masalah-masalah apapun. Dan engkau melihat setiap hari akan ada penyertaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang heran terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-10 berkata bahwa dalam setiap perkataan kita nggak boleh keluar dua. Ada kutuk dan ada berkat. Nggak bisa saudara. Perkataan kita seringkali lebih banyak kutuknya daripada berkatnya. Itu sebabnya ketika kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, mulut kita harus dipulihkan. Mulut kita harus dikuduskan. Saudara, perkataan kita pun harus menjadi dampak bagi banyak orang. Nama Tuhan harus dipermuliakan. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara mau melihat jawaban-jawaban doa, mau melihat hal-hal yang dahsyat di tengah-tengah segala pergumulanmu, satu hal saya memberitahu, biarkan Tuhan memulihkan setiap lidah bibir kita dan mulut kita dikuduskan sama Tuhan. Waktu mulutmu dipulihkan, maka berkat-berkat Tuhan terjadi. Pemulihan Tuhan hebat di tengah-tengah apapun. Saudara akan lihat dalam pelayanan, dalam bisnis, hidup, dalam setiap hari. Kuncinya adalah di mulut kita. Pada waktu mulut kita mulai dipulihkan, saya percaya mulut ini membawa saudara masuk dalam kemenangan demi kemenangan. Akan melihat hal-hal yang heran, mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Engkau akan penuh dengan segala sesuatu bahwa Tuhan itu hebat di tengah-tengahmu. Berjalanlah, hiduplah di dalam mulut yang dipulihkan, maka saudara akan ada berkat-berkat Tuhan yang dahsyat. Biarlah engkau terus semakin hidup di dalam rencana Tuhan. Janji Tuhan iya dan amin. Saudara, diberkatilah engkau yang mau dipulihkan lidah bibirnya, mulutnya, karena engkau menjadi orang-orang yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Sampai kita ketemu kembali esok berikutnya. Amin.